Warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ustazah yang soleh-soleha, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat. Hari ini materi kita akan ustazah sampaikan lewat video singkat berikut ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan soleha ustazah? Mari hari ini kita belajar bahasa Indonesia. Materi hari ini mengenai, terlihat pada layar monitor ada tangan yang sedang menulis di atas kertas beserta tumpukan amplop-amplopnya. Kira-kira materi hari ini apa ya? Baik, untuk tahu materi hari ini, mari kita lihat. Setelah pembelajaran ini diharapkan semua siswa mampu: 1. Menulis surat pribadi untuk berbagai keperluan. 2. Menyunting surat yang telah ditulis. 3. Mengirim surel atau surat elektronik via email. Baik, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia mengenai surat menyurat. Silakan buka buku halaman 172 pada buku cetak yang Ananda miliki di rumah. Kita akan masuk pada bab 6, berkomunikasi secara efektif dan santun melalui surat. Sebelum mengetahui bagaimana berkomunikasi secara efektif dan santun, ada baiknya kita mengetahui apa yang dimaksud dengan surat. Surat adalah sebuah sarana berkomunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain. Surat terdiri dari 2 jenis. Yang pertama ada surat pribadi dan surat dinas. Mari kita lihat apa perbedaan kedua surat tersebut. Yang pertama, surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang ditulis untuk kepentingan pribadi, yang ditujukan kepada teman, keluarga, atau sebuah instansi. Sementara surat dinas adalah sebuah surat yang resmi dibuat oleh suatu instansi atau lembaga dengan tujuan untuk keperluan dinas. Di dalam sebuah surat terdapat unsur-unsur. Unsur-unsur surat dinas adalah ada bagian kepala surat, ada tanggal surat, ada nomor surat, ada terdapat lampiran, terdapat hal, ada alamat yang dituju, ada paragraf pembuka, ada paragraf isi, ada paragraf penutup, salam penutup, lalu pengirim surat. Ciri-ciri surat pribadi. Yang pertama, bahasa surat pribadi lebih santai dan bersifat akrab. Isi-isinya atau kepentingannya bersifat pribadi. Misalnya, surat yang memberikan kabar kepada keluarga, teman, atau izin tidak masuk kantor, atau izin tidak masuk sekolah, dan lain-lain. Bahasa surat lebih santai. Jika tadi kita melihat dalam sebuah surat dinas ada unsur-unsur surat dinas. Unsur-unsur surat pribadi pun juga ada. Pada surat pribadi, unsur-unsur surat pribadi adalah yang pertama, tempat dan tanggal surat. Tempat dibuatnya surat dan tanggal dibuatnya surat. 2. Ada alamat surat. Alamat yang dimaksud adalah alamat yang dituju. 3. Salam pembuka. Salam pembuka ada isi surat. Isi surat mencakup pembuka, inti, dan penutup. 5. Ada salam penutup dan pengirim. Baik, mari kita lihat dan saksikan ada 2 buah contoh surat. Yang sebelah kiri ada contoh surat dinas, yang sebelah kanan adalah contoh surat pribadi. Terlihat jelas bagaimana perbedaannya secara struktur dan unsur-unsurnya. Baik, tadi kita sudah membahas mengenai unsur-unsur dalam sebuah surat, baik surat pribadi maupun surat dinas. Di dalam surat pribadi ada unsur pertama yaitu tempat dan tanggal surat. Terlihat pada surat pribadi jelas tempatnya adalah Yogyakarta, tanggalnya adalah tanggal 10 Mei 2017.
temanku Jojo. Itu termasuk salam pembuka. Masuk pada kalimat pertama, aku sengaja menulis surat ini untuk menanyakan sesuatu hal kepadamu. Masuk pada bagian pembuka, lalu kemudian masuk kepada bagian inti. Lewat surat ini, aku ingin meminta penjelasan atas sikapmu itu. Masuk pada bagian penutup, Jo, aku tunggu penjelasan dari kamu. Terima kasih. Ada pengirim temanmu Indra. Sementara pada unsur-unsur surat dinas tadi, ada kepala surat yang dimaksud adalah bagian kop. Bagian kop surat, ini disebut kepala surat, ada nomor yang dimaksud adalah nomor kedinasan ini, ada lampiran yang dimaksud adalah lampiran, hal adalah hal atau yang merupakan bagian penting dalam surat, ada tempat dan tanggal surat, ada yang dituju. Baik, demikian materi pada hari ini mengenai unsur-unsur surat. Semoga Ananda semua bisa memahami dan bisa membuat surat setelah ini tanpa mengabaikan unsur-unsur dalam sebuah surat. Terima kasih. Menonton video pembelajaran tadi, kita diharapkan mampu atau bisa menulis surat dengan baik, dengan menggunakan bahasa yang santun dan efektif, dengan tidak mengabaikan unsur-unsur dalam pembuatan surat, baik surat pribadi maupun surat dinas. Setelah ini, Ustazah akan memberikan tugas melalui Google Form. Silakan kerjakan dengan baik dan bersungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum.